Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Hari Minggu tanggal 20 September 2020. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 9. Bacaan kedua Filipi 1 ayat 20C sampai dengan 24. Dan dilanjutkan 27A. Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16A. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kalau kita perhatikan di dalam pemberitaan pada saat-saat ini, saat pandemi, begitu banyak yang meninggal atau mati. Bagi mereka yang ditinggalkan ini merupakan kesedihan yang sangat-sangat luar biasa. Bicara tentang kematian saudara, akan ada beragam pendapat dan respon. Ada mereka yang tidak takut mati. Namun, jika ada masalah-masalah yang berat sekali, maka kematian menjadi kerinduannya agar dapat lepas dari masalah itu. Dan saudara-saudara, ada juga yang takut akan kematian. Berbagai upaya akan dilakukan agar dapat bertahan hidup, bahkan awet muda, walau harus mengeluarkan kocek yang sangat besar. Mengenai ini saudara-saudara, kita perlu paham akan arti kehidupan agar memiliki pemikiran yang benar menghadapi hidup ini. Apakah makna hidup bagi kita saudara? Paulus yang kita kenal dahulu adalah seorang penjahat yang bernama Saulus. Sejak berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan total di dalam hidupnya. Sejak itu, hidupnya adalah untuk Kristus. Ia sangat giat memberitakan Injil sekalipun ia harus menghadapi begitu banyak bahaya yang mengancam. Penolakan-penolakan yang mengakibatkan Paulus disiksa, dipenjara, juga berhadapan dengan binatang buas, sakit dan sebagainya. Namun saudara-saudara, Paulus tidak pernah mundur karena baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan hidup kita sebagai pengikut Kristus? Paulus menyatakan ini saat ia di dalam penjara. Dia tahu bagaimana kehidupan, dia tidak tahu bagaimana kehidupan setelah di penjara nanti. Akan selamatkah? Ataukah harus mati di penjara? Namun, baik mati maupun hidup, sama baiknya bagi Paulus. Karena hidup atau mati bagi Paulus hanya untuk kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Apakah kita berani bersikap seperti Paulus, saudara? Adakah kita telah memuliakan Tuhan Yesus saat-saat ini? Apalagi di saat-saat pandemi ini, saudara. Takutkah kita ditangkap, disiksa, dipenjara, bahkan dibunuh? Kembali pertanyaannya, saudara. Apakah makna hidup bagi kita? Pengertian orang banyak, saudara-saudara, makna hidup ini adalah bagaimana dapat mencapai kebahagiaan. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan kebahagiaan itu? Sebagian besar orang menganggap bahwa semuanya itu dengan memenuhi kehidupan dengan bekerja. Nah, kalau ditanya lagi, untuk apa bekerja? Ada yang menjawab untuk menyambung hidup, ada yang menjawab lagi untuk mendapatkan gaji, dan ada juga untuk membahagiakan keluarga dan lain-lain sebagainya. Sesungguhnya, kalau kita paham akan makna hidup ini saudara-saudara, maka kita tak perlu bersusah payah untuk mengejar hal-hal demikian. Injil hari ini, Tuhan Yesus mau menampilkan kerajaan Allah di surga. Di surga Allah mengedepankan
pertama kali adalah keselamatan semua orang. Sehingga mereka semua layak untuk mendapatkan sarana yang wajar untuk hidup setiap hari dengan ukuran sedinar sehari. Selain itu saudara-saudara, juga diperhatikan tentang keadilan. Yesus menyatakan adil untuk memberi upah untuk hidup sehari sedinar. Adil menurut perjanjian upah sedinar sehari kepada yang mensepakati tentang upah kerja. Jadi saudara-saudara, makna hidup kita adalah keselamatan, kehidupan kekal. Maka yang harus kita kejar adalah keselamatan itu, kehidupan kekal itu. Bagaimana caranya? Seperti Paulus dalam suratnya pada jemaat Filipi pada bacaan hari ini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Filipi 1 ayat 22. Bekerja di sini saudara-saudara berarti bekerja untuk memuliakan Tuhan. Bekerja mencari jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terutama mereka yang tersesat. Karena Allah sangat mengasihi dan merindukan yang tersesat. Bagaimana caranya? Bekerja melalui evangelis, pewartaan, kesaksian hidup bersama Tuhan Yesus. Agar semua orang yang belum kenal akan Tuhan Yesus mendengar apa yang kita berikan kepadanya. Dan mereka akan menjadi kenal dan mau mengikutinya. Jadi saudara-saudara, kita bekerja untuk menghasilkan buah. Di dalam Injil hari ini pun Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, agar kita tidak hitung-hitungan, tidak iri akan satu dengan yang lain. Di mana mungkin dia sudah begitu lama mengerjakan sehingga banyak yang berbuah, sedangkan saya yang sudah tua, bau tanah, baru mengerjakannya. Kita jangan iri saudara-saudara. Tentu hasilnya berbeda. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan sangat adil. Tapi Yesus menunjukkan Allah atau kerajaan Allah yang berbelas kasih dan murah hati. Melalui mereka yang tidak ada perjanjian tentang upah sehari, melainkan janji akan memberi upah yang layak untuk mereka yang bekerja hanya beberapa saat saja. Ingat saudara, Allah kita maha adil, maha murah dan maha kasih. Yang diminta dari kita adalah ketaatan. Maukah kita taat saudara-saudara? Maukah kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan dengan mencari dan menarik jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersesat? Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Semoga kita dimampukan seperti Paulus yang mempunyai keberanian, ketaatannya demi Kristus Tuhan kita yang bersatu bersama Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan Yesus di dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Haleluya. Shalom.